Sofia, kelas 2 dari sekolah STK Penabur, Bekasi. Aku mau berbagi pengalaman menarikku selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Aku sangat senang karena guru-gurunya baik-baik. Dan di Penabur Bekasi ada program yang spesial loh teman-teman, beda dengan sekolah lainnya, yaitu program entrepreneurship. Program entrepreneurship mendidik siswa untuk menjadi seorang wirausaha. Kita juga dibimbing untuk menjadi kreatif dan inovatif. Contohnya, waktu kelas 1, aku pernah membuat pizza yang terbuat dari roti tawar. Seru loh teman-teman. Jadi, selain aku berusaha belajar kreatif dan inovatif, aku juga belajar untuk berani berbicara menjelaskan proses pembuatan pizzanya. Dan ini hasil pizzanya. Terlihat lezat kan? Nah, itu tadi salah satu pengalamanku yang menarik yang aku dapatkan selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Masih banyak loh kegiatan belajar dan bermain lainnya yang aku lakukan. Kalau teman-teman ingin seperti aku, belajar banyak hal menyenangkan, yuk segera daftar. Jangan lupa ya, di STK Penabur Bekasi yang gak salin. Salam sehat selalu buat kita semua. Halo, nama saya Miss Lady. Nah, bener tuh kata Darren. Sekolah Penabur di Bekasi yang memiliki program entrepreneurship hanyalah SDK Penabur Bekasi yang disalin loh. Nanti anak-anak akan diajarkan mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Seperti Darren tadi, masih kecil sudah bisa membuat pizza dari roti tawar. Wah, hebat ya Darren. Nah, Miss punya kabar baik nih. Bagi anak-anak yang ingin mendaftar, masih ada potongan early bird sebesar 2 juta rupiah. Berlaku hingga 30 Oktober 2021. Anak-anak boleh bilang ke papa mamanya, "Papa, mama, aku mau bersekolah di STK Penabur Bekasi ya, yang di Agus Salim." Untuk info lebih lanjut, anak-anak boleh foto nomor Miss yang di bawah ini. Jangan lupa kasih ke papa dan mama supaya papa dan mama bisa menghubungi Miss yang ada di sekolah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu sahabat. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Oktober 2021, di mana bulan pelayanan GKI Kayu Putih akan diwarnai dengan kegiatan seputar oikumene masyarakat. Diawali kebaktian minggu hari ini, kita akan mendengarkan presentasi dari bidang Oikmas. Kami persilakan. Selamat hari Minggu, sahabat terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih dan damai sejahtera untuk kita semua. Seperti yang kita alami dan hadapi bersama, kebijakan PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 di Jawa Bali dan diikuti daerah-daerah lain di Indonesia memberikan dampak bagi seluruh masyarakat di semua sektor kehidupan. GKI Kayu Putih juga mengalami tantangan dalam pelayanan sosial di tengah pandemi. Akan tetapi berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat melayani sepenuh hati. Selama 4 minggu ke depan, kita akan memasuki bulan Oikmas 2021 dengan tema Menolehlah kepada yang menjerit. Ayat yang mendasari diambil dari Markus 10 ayat 48 sampai 49. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendukung, pertama, pembangunan jaringan air bersih di Temakung, Karangasem, Bali. Kedua,
pelayanan pasca bencana di NTT untuk pengadaan perlengkapan sekolah SDN Tuatenu dan SMPN Bikoen, penanganan gizi buruk anak di Pulau Sabu, dan pembangunan jaringan air bersih di Ohani, Desa Tofanu, Kecamatan Hualin. Ketiga, program 1 dalam kasih dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk membagikan Alkitab di daerah pelosok tanah air. Namun hari ini kami bersyukur karena Tuhan membuat suatu perkara iman bagi kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga. Kenapa? Karena kebanyakan kami di sini datang, ada yang tidak pegang Alkitab. Di rumah hanya punya satu Alkitab. Jadi kalau bapak yang rindu untuk ke gereja pasti dia bawa, mama harus mengalah, tinggal. Anak muda juga begitu. Sebenarnya mereka juga rindu ke gereja, tapi kalau tidak bawa Alkitab, mereka berpikir bahwa identitas mereka belum jelas kalau tidak bawa Alkitab. Karena bagi kami, Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Keempat, dukungan beasiswa bagi mahasiswa STFT Jakarta. Kami mengajak sahabat semua untuk terus menjadi pelaku firman, mendukung dalam doa dan melayani, menoleh kepada yang menjerit, dan saling mengulurkan tangan sebagai kesatuan anggota tubuh Kristus di pelayanan kasih bidang Perkemas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Sahabat terkasih, sebentar lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Informasi akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat Online di website GKI Kayu Putih, gkikayuputih.org.id/warta-online. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada Warta Jemaat Online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikayuputih.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai 16.00. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Mari umat dengan bangkit berdiri kita menaikkan pujian dari PKJ 1 ayat 1, 3, dan 4. Abadi tak nampak.
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, bulan Oikmas tahun 2021 ini berada di bawah tema Menolehlah kepada yang menjerit. Di tengah situasi yang serba sulit, menggelisahkan, menakutkan, dan kadang membuat kita kehilangan pegangan, umat Allah dipanggil untuk terus menjadi saluran kasih Allah di tengah dunia ini. Melihat yang menderita, mendengar jeritan mereka minta tolong, dan seperti Kristus yang hadir di tengah penderitaan dan menoleh kepada mereka yang menjerit, kita pun dipanggil untuk meneladani Kristus yang telah terlebih dahulu menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Markus 10 ayat 48 sampai 49. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Umat yang dikasihi Kristus, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi lebih dahulu. Kita masuk dalam doa pribadi. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dengan penyesalan dan hati yang tertunduk, kami mengaku, seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu dan mendukakan hati Bapa. Kami berdosa dan tidak layak menghampiri-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jamah dan pulihkanlah hidup kami. Ubah kami seturut dengan yang Kau kehendaki, biar hidup kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami. Amin. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunan-Nya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Hidup yang mulia
Many peoples bring their treasures as those kings who travel far, drawn from all scattered places, back to Christ the morning star. Oh, may offer gifts to others, and from them receive in turn in the gathering of nations. Help us, God, help us teach and learn. Many faces, many faces, wait for Christ, the risen Lord, for He comes with love to meet us in the light of the world. All are welcome, Lord, rejected, bound by Christ in unity. Many brothers, sisters, brothers in a worldwide family. Many voices sing the nations, their language of their own. Help us now join around the throne. Free our hearts of hate and discord, till our lives in concert blend. Hallelujah, hallelujah, be our anthem without end. Hallelujah, 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 Umat yang dikasihi Kristus, sebelum kita masuk pada pembacaan bagian Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh terselenggara pada saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami melalui pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh, ya Bapa, menerima firman Tuhan dan mencernakannya, serta menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kuasai dirinya dan kendalikan seluruh ketidakberdayaannya. Biarlah apa yang disampaikannya merupakan kabar baik yang dituntun seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah kepada kami semua, Bapa. Kami siap mendengarkannya. Kami mohon supaya ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 10, ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Oikmas. Di bawah tema "Menolehlah pada yang menjerit", kita mendasarkannya pada Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Kita sedang merenungkan apa yang terjadi dengan seorang buta pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Tapi sebelum kita memasukinya lebih dalam, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Satu kali saudara-saudara, satu keluarga besar makan bersama di restoran. Yang pergi waktu itu orang-orang dewasa dan hanya satu bocah kecil yang diajak oleh orang tuanya, yaitu Amy. Usianya 6 tahun. Ketika keluarga besar itu sudah duduk di meja, mereka mulai bercakap-cakap dengan topik-topik orang dewasa. Amy hanya duduk diam, sendiri dan merasa tersudut. Semua sibuk membicarakan topik-topik yang begitu hangat, yang Amy bahkan tidak tahu bagaimana harus menempatkan diri. Sampai kemudian pelayan datang dan memberikan daftar menu, dan sambil terus bercakap-cakap mereka mulai memilih menu. Satu persatu kemudian dicatat apa pesanannya. Lalu si pelayan wanita ini dengan ramah mendatangi Amy dan berkata, "Kamu pesan apa, anak manis?" Lalu Amy berkata, "Saya mau hamburger, french fries, dan satu gelas besar minuman dingin." Tiba-tiba ibunya berkata, "Tidak, dia akan memesan salad dengan dressing yang sedikit saja, lalu kemudian nasi dan ayam bakar." Lalu ayahnya menambahkan, "Minumannya satu gelas susu." Si pelayan menoleh kepada ayah dan ibu Amy, mengangguk dan tersenyum. Lalu dia memandang Amy lagi dan berkata, "Untuk dressingnya, kamu mau apa? Apakah kamu mau saus tomat? Atau kamu mau dressingnya adalah yang dikatakan mayones?" Lalu Amy berkata, "Oh, dressingnya adalah oleskan saus tomat, di atasnya onion ring, lalu kemudian kasih selada, dan juga boleh juga diberikan di sana
apa yang diinginkan oleh ayah dan ibu saya. Barangkali boleh ditambah dengan 2 potong acar. Terima kasih, kata Amy dengan sopan. Lalu si pelayan tersenyum dan berkata, pesananmu akan segera disiapkan. Lalu si pelayan permisi untuk menyiapkan pesanan seluruh anggota keluarga besar itu termasuk Amy. Dan pada saat si pelayan sudah meninggalkan mereka, Amy berkata kepada semua yang hadir, saya rasa hanya pelayan wanita tadi yang menganggap bahwa saya ini benar-benar nyata. Bahwa saya ini benar-benar nyata, kata Amy dengan berseri-seri. Saudara-saudara, Bartimeus buta, miskin, dan bagi rombongan yang sedang ada bersama-sama dengan Yesus dan para muridnya, Bartimeus ini seakan-akan tidak nyata. Dia berteriak minta tolong ketika mendengar bahwa rombongan yang sedang lewat itu ada Yesus di sana. Kasihanilah aku anak Daud, katanya. Dia berteriak dengan suara yang keras dan orang-orang itu merasa terganggu. Bartimeus disuruh diam, tapi Bartimeus tidak mau, dia berteriak lagi. Yang menakjubkan adalah Tuhan Yesus berhenti menoleh dan berkata, bawalah orang itu kepadaku. Lalu beberapa orang mendekati Bartimeus dan berkata, wah, kamu beruntung, kira-kira begitu bahasa kita. Tuhan menginginkan engkau ke sana. Dan itu yang dikatakan oleh orang-orang itu. Mereka berkata begini, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Bartimeus segera meninggalkan jubahnya dan berdiri, dituntun untuk mendekati Yesus. Saudara-saudara, Bartimeus itu ada, nyata. Dia sedang berteriak dalam keadaan buta dan sebagai pengemis. Yang menakjubkan dalam peristiwa ini adalah Yesus menoleh dan Yesus mendengar suara itu. Yesus melihat bahwa Bartimeus itu nyata ada dan sedang berteriak minta tolong. Bagian pertama ini ingin mengingatkan saya dan saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa kita ini menoleh pada yang menjerit, maka kita mesti mengakui bahwa ada orang yang menjerit. Ada yang sedang minta tolong, supaya dalam ketidakberdayaannya minta supaya terjadi sebuah pemulihan kehidupan. Maka bagian yang kedua adalah golden moment. Waktu, tempat, dan kesempatan yang disebut dengan golden moment. Seperti apa, saudara-saudara? Seperti apa itu golden moment? Golden moment adalah saat di mana Yesus berhenti, menoleh, dan minta Bartimeus dibawa ke hadapan Yesus. Kalau Yesus jalan terus, Bartimeus tetap buta. Kalau Bartimeus hanya sekali saja berteriak dan tidak mengulanginya, barangkali apa yang menjadi teriakannya juga tidak jelas. Tapi ketika Yesus meminta Bartimeus dibawa ke hadapan Yesus, golden moment bagi Bartimeus dan bagi Tuhan Yesus menjadi satu perjumpaan gerakan yang begitu menakjubkan. Kamu mau apa, katanya? Aku mau sembuh, kata Bartimeus. Aku mau supaya mataku bisa melihat. Ia ingin meninggalkan status pengemisnya. Ia tidak mau lagi menjadi orang yang tidak berdaya di belas kasihani karena dia buta. Dan Tuhan Yesus menjawab, imanmu telah menyembuhkanmu. Dan ia bisa melihat lalu mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, golden moment
Ini saat keemasan yang terjadi pada saat ketika teriakan minta tolong itu didengar nyata dan ada gerakan yang membuat sebuah pemulihan dari ketidakberdayaan hidup. Bagi Bartimeus itu golden moment yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan Yesus itu golden moment ketika mengajarkan kepada murid-murid. Ini yang disebut dengan cinta yang memulihkan ketidakberdayaan dan kerapuhan hidup. Maka kalau kita kehilangan kesempatan dan waktu yang disebut dengan waktu yang paling tepat, kadang-kadang tanpa sadar kita meninggalkan air mata yang tidak bisa lagi dihapus. Bartimeus akan tinggal mengemis dan buta kalau Tuhan Yesus tidak menoleh dan memanggilnya. Saya tidak akan pernah bisa lupa ketika Victor Hugo dalam filmnya Les Miserables, yaitu melalui tulisannya yang difilmkan, di sana ada satu tokoh yang bernama Fantine. Fantine yang terakhir sebelum ia meninggal dalam pelukan Jean Valjean berkata begini, seandainya waktu itu Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong saya tidak akan berada pada keadaan yang sehina ini. Lalu ia meninggal. Sengsara, tanpa martabat, tanpa apa yang disebut dengan golden moment dalam hidupnya. Fantine ini remaja miskin, bertumbuh dari keluarga miskin dan kemudian ditinggalkan oleh pacarnya yang kaya dalam keadaan hamil. Ia melahirkan bocah perempuan. Bayi perempuan ini tidak bisa diasuhnya sendiri karena pada abad 19 waktu kisah ini ditulis, itu merupakan aib yang membuat Fantine akan sangat terhina dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan apa-apa untuk hidupnya. Padahal dia mesti menghidupi bocah perempuan yang sangat dicintainya, yang harus dititipkan pada keluarga yang kemudian memerasnya karena tahu rahasianya. Ia bekerja di pabrik di mana Jean Valjean yang mengganti namanya pemilik pabrik itu. Di pabrik itu rahasianya terbongkar oleh rekan-rekannya dan dia dipermainkan, dia dihina, dan dia diperlakukan secara brutal juga oleh mandor yang mau menjahilinya, dan waktu dia menolak, dia juga diperlakukan secara kasar dan dilempar ke halaman pabrik untuk dipecat. Saat itu Fantine ketakutan tanpa pekerjaan, dengan kondisi dan rahasianya, memikirkan anak perempuannya, dan dia melihat Jean Valjean sedang berdiri, sang pemilik pabrik. Lalu dia berteriak, "Tuan, tolonglah saya, tolonglah saya." Tapi Jean Valjean sedang penuh dengan persoalannya sendiri. Jadi dia tidak bisa mendengar teriakan itu, tidak menoleh. Maka Fantine mulai menjual rambutnya, giginya, dan akhirnya dirinya. Ia kena TBC yang waktu itu menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Ketika orang mempermainkan dirinya, pada satu kasus dia disiram dengan salju dan dalam keadaan dingin, disitulah dia tergeletak muntah darah. Dan sebelum ajal, Jean Valjean yang ada di situ pada waktu itu memeluknya, dan itulah kalimat terakhirnya. Seandainya waktu itu Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong saya tidak perlu mengalami keadaan seperti ini. Hilang harkat, hilang martabat.
dan juga tersia-sia tanpa pemeliharaan kesehatan. Sementara ia terus-menerus diperas dan diperlakukan dengan tidak adil. Saudara-saudara, golden moment itu bagian yang amat penting dalam hidup. Mungkin ini menjadi doa kita sepanjang waktu sebagai orang beriman. Ajari kami untuk mendengarkan dan menoleh pada suara yang menjerit, dan ajari kami untuk menjadi messenger of God yang mengikuti apa yang diperintahkan Tuhannya, diperintahkan oleh Tuhannya. Bawalah, katanya, bawalah dia ke sini untuk berjumpa dengan cinta Kristus. Di minggu pertama bulan Oikmas ini kita ingin melihat bahwa ada sebuah daerah di Bali. Wah saudara, mungkin kalau kita dengar Bali, ada apa? Bali itu gemah gemerlap. Dan di sana disebut dengan tempat turis dan tempat segala hal yang menyenangkan. Tapi mari kita bersama melihat bahwa tempat ini ada. Tempat itu adalah sebuah daerah di Karangasem, Bali. Namanya adalah desa di mana tempatnya sangat kekeringan. Desa Temakung di Karangasem. Di sana ada masyarakatnya yang kekurangan air. Mereka harus naik sekitar 2 km untuk mencari air. Dan karena itu tempatnya di bagian yang dalam, maka sebagian besar penduduk membeli saja air untuk mereka minum. 1 minggu kira-kira 300.000 lebih. Jadi untuk air yang mereka minum saja dan masak, mereka kira-kira mengeluarkan 1,2 juta. Sebagian besar dari mereka jarang mandi. Hal yang kedua, di sana pendidikan sangat bisa dikatakan belum maju. Banyak anak kelas 5 yang bahkan belum dapat membaca. Orang tua masih belum terbebas dari buta huruf. Saya dan saudara melihat bahwa desa Temakung itu ada. Dan kita juga mendengarkan apa yang disebut dengan mereka butuh air dan butuh pendidikan. Supaya bisa mengelola apa yang ada di daerah itu yang tidak bisa dikelola karena ketidakberdayaan, dan juga karena mereka membutuhkan satu dorongan motivasi untuk maju dan diberi keterampilan untuk mengolah itu. Maka ini yang diberikan kepada saya dan saudara-saudara untuk menjadi bagian di mana kita katakan kita sedang menoleh dan mendengarkan apa yang menjadi ketidakberdayaan di tempat itu. Untuk menjadi jelasnya, mari kita saksikan video dari desa Temakung di Karangasem. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik keindahannya, Bali menyimpan jeritan warganya dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Tepatnya di daerah Temakung, Karangasem, air bersih menjadi masalah rutin setiap tahun. Selama ini mereka perlu menempuh jarak 2 km untuk mengambil air, di mana lokasi mata air 100 meter dari atas bukit. Itu pun debit airnya kecil dan belum bisa mencukupi kebutuhan warga. Air untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari membeli seharga 300.000 per tangki untuk kebutuhan 5 hari. Profil penduduk di Temakung mayoritas secara ekonomi sulit. Tingkat pendidikan rendah, masih ada yang buta huruf. Pemberdayaan hasil alamnya belum dikelola dengan baik. Pernikahan usia dini,
dan sudah terdapat beberapa keluarga yang sudah memberi diri dibaptis. Menoleh dan merespon keprihatinan warga Temakung, GKI Kayu Putih berkolaborasi dengan GKI Denpasar terpanggil untuk pelayanan misi jangka panjang menjadikan Temakung sebagai desa dampingan, hadir untuk menjadi sahabat bagi mereka. Pembangunan sarana air bersih, pemberdayaan ekonomi, pelayanan bidang pendidikan, dan pembinaan iman bagi keluarga Kristen. Pada minggu pertama bulan Oikmas ini, kita akan mendukung pembangunan sarana air bersih dengan memperdalam mata air yang ada sekarang sekitar 50 meter, pengadaan pompa, pembuatan bak penampungan, dan pipanisasi untuk distribusi air ke rumah warga. Dana yang dibutuhkan sebesar 245 juta rupiah. Dalam pelaksanaannya, GKI Kayu Putih berkolaborasi dengan gotong royong warga Temakung, support dan monitoring GKI Denpasar. Dengan pembangunan sarana air bersih, akan menekan biaya pembelian air bersih untuk 100 kepala keluarga selama 1 tahun sebesar 1.550 juta rupiah. Bagi sahabat-sahabat yang tergerak hatinya untuk menjadi saluran berkat, bagi warga Temakung mendapatkan air bersih, maka dapat memberikan dukungan dana melalui BCA Virtual Account nomor 5276112 atas nama GKI Kayu Putih Bulan Oikmas. Dukungan dapat dilakukan pada hari ini atau pada hari-hari selanjutnya selama bulan Oikmas. Terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat, baik dengan doa maupun dana. Kiranya Tuhan memberkati upaya kita untuk menolong warga Temakung, Karangasem, Bali, agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dengan mudah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Nah, saudaraku, umat yang dikasihi Kristus, bukankah kita bersama-sama sedang belajar untuk menjadi the messenger of God? Ketika kita ingin menjadi utusan-utusan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada orang-orang itu untuk membawa Bartimeus ke hadapan Kristus. Apa saya dan saudara-saudara sedang berusaha untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang memperjumpakan orang-orang di desa Temakung dengan kasih Kristus di tengah-tengah kebutuhan dan ketidakberdayaannya? Lalu kita katakan bagaimana caranya? Jumlah kebutuhan itu begitu besar, jangka waktunya tidak mungkin selesai dalam tahun 2022. Akan ada beberapa tahapan yang harus diambil. Dan di tengah-tengah semua itu kita juga berpikir kita sendiri sedang sibuk dan punya pikiran dan berbagai hal yang sedang kita kerjakan di dalam diri sendiri. Tapi barangkali the golden moment itu hanya bisa dijalankan ketika orang-orang itu mendengar apa yang diperintahkan Yesus, bawalah dia kemari, katanya. Dan hari ini kita ingin belajar mendengar apa yang diperintahkan Tuhan supaya kita lakukan. Kita bukan pemulih atau pembuat mujizat, bukan. Kita cuma alat. Kita cuma utusan-utusan Tuhan yang ikut bersama-sama dalam rombongan Kristus dan mendengarkan apa yang Kristus minta kita lakukan. Oleh karena itu, mestinya kita berada dalam gerakan itu. Seperti apa gerakan itu, saudara-saudara? Saya ingin membawa ilustrasi penutup. Satu kali dalam sebuah seminar yang dihadiri 100 orang lebih, si pembicara berkata begini, saudara-saudara, sebelum kita mulai, saya membagikan balon kepada saudara satu persatu. Balon itu warna-warni. Ada yang dapat kuning, hijau, merah, dan seterusnya.
Lalu dia bilang, tiuplah balon ini, lalu tuliskan nama saudara pada balon itu dengan spidol yang tidak bisa hilang. Ya, jadi tulisan itu akan tetap ada. Lalu mereka setiap peserta mulai meniup dan menuliskan namanya pada balon itu. Dan kemudian balon yang sudah jadi, yang sudah ada nama dari si peniup dan sudah ditiup dengan besar, dibawa ke ruang sebelah. Lalu balon-balon itu berserakan. Lalu si pembicara bilang, sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kita bersama-sama masuk. Saudara diberi waktu 5 menit dan temukan balon saudara. Wah, saudara-saudara, semua mulai ribut, melihat, mencari 5 menit. Waktu yang sangat cepat dan mereka sebagian besar belum menemukan balon dengan namanya. Lalu fluid ditiup, berarti waktunya habis. Dan si pembicara berkata, tidak sampai 10% yang menemukan balonnya. Maka sekarang saya masuk ke perintah yang kedua, katanya. Saudara ambil balon apa saja dan saudara baca nama yang ada di balon itu dan saudara serahkan kepada yang punya nama di balon itu. Lalu mereka mulai mengambil balon itu dan mencari nama para peserta yang ada name tag-nya. Jadi itu begitu mudah untuk mendapatkannya. Tidak sampai 5 menit semuanya selesai. Bahkan di antara mereka ada yang sudah kenal. Karena peserta seminar ini diutus satu grup sehingga gampang mengenali di antara mereka. Maka si pembicara itu mengajarkan tentang bagaimana menjadi delegasi yang baik. Dalam pelayanan kita, saudara-saudara, untuk melakukan sebuah karya, kita membutuhkan apa yang dikatakan gerakan bersama. Kalau kita hanya mencari yang milik kita sendiri saja, tidak banyak yang bisa menemukannya dalam waktu yang singkat yang segera akan lewat. Tapi ketika kita menjadi gerakan yang saling berbela rasa, saling menemukan si pemilik nama itu, dan kemudian bersama-sama masuk dalam seminar, maka itu dapat dilakukan dengan sangat cepat. Menghadapi sebuah realita dibutuhkan dukungan. Dukungan setiap kita untuk berkata, mari bersama-sama menjadi balon yang warna-warni. Sebab kita bergandengan tangan dan saling mendekati dan tidak hanya mencari dan menemukan yang punya kita sendiri. Ketika rombongan itu membentak Bartimius untuk tidak berteriak dan mengganggu mereka. Sebab mereka bagian dari rombongan Yesus dan Bartimius ini pengemis yang berteriak-teriak dan mengganggu kenyamanan yang sudah ada. Bartimius itu akan tetap buta. Tapi ketika kita bersama-sama saling menguatkan dan menjadi balon warna-warninya Tuhan, kita akan bisa melakukan apa yang disebut dengan golden moment untuk setiap kesempatan yang Tuhan tawarkan. Program ini sedianya nanti akan bekerja sama juga dengan GKI yang ada di Bali. Program ini membutuhkan apa yang disebut dengan bersama-sama untuk berkarya, mengikuti dengan taat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari menoleh. Jeritan itu ada di mana-mana. Dan ketika kita mendengarnya, mari kita bersama-sama bergerak. Apapun dan berapapun bagian saudara. Mari saling menyodorkan balon supaya jadi pelangi cintanya Tuhan. Kita tidak ingin melihat Bartimius yang tetap mengemis dan buta. Kita tidak ingin ketika Ventin berkata,
andai kata waktu itu Anda mendengarkan teriakan saya tidak akan berada pada keadaan seperti ini. Dia mati dengan amat menderita. Sebab Fentin seakan-akan tidak ada, tidak nyata. Bartimeus juga akan buta selamanya dan jadi pengemis yang makin menyedihkan. Kalau rombongan itu tidak diajari Tuhan Yesus bahwa ada suara dan menolehlah kepada mereka. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara bergerak mengikuti apa yang diperintahkannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih,
kami datang memohon permohonan-permohonan syafaat kami. Kami mohon ya Tuhan, ajari kami sebagai umat-Mu untuk menjadi murid-murid Kristus yang belajar mengikuti perintah Tuhan. Ketika kami mohon diberi kepekaan mendengarkan suara yang harus kami sadari ada, dan juga menoleh kepada suara itu dan bergerak mengikuti perintah Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya program untuk Desa Temakung di Karangasem, Bali boleh dilaksanakan dengan baik, karena kami bersama-sama bergerak untuk ya Tuhan berbuat sesuatu di tengah-tengah keberadaan anak-anak-Mu di sana. Kami juga pada saat ini mau berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati minggu-minggu bulan Oikmas, di mana kami boleh berefleksi dan merenungkan berbagai kenyataan yang ada di sekitar kami, yang hanya bisa untuk dilakukan sesuatu ketika kami bersama-sama bergerak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur bahwa vaksinasi terus berjalan dengan gencar dan sudah mulai banyak yang mendapatkan vaksin. Kami juga mengucap syukur untuk gereja-Mu yang berpartisipasi dalam gerakan ini, sehingga melaluinya ya Tuhan, masyarakat di sekitar kami boleh mendapatkan vaksinasi yang dibutuhkan. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan jagai kesehatan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, jajaran para menteri dan juga ya Tuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya di dalam melakukan kebijaksanaan dan menggalang kebersamaan untuk menghadapi era pandemi ini, Tuhan tolonglah supaya kami sebagai masyarakat juga taat mengikutinya, menjalankan prokes dengan baik, dan mengingat orang lain ketika kami menjadi orang-orang yang patuh menjalankan prokes itu. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk program semester 2 dari GKI Kayu Putih. Di tengah-tengah program-program yang sudah direncanakan bersama-sama dan akan dijalankan dari bulan Oktober sampai Maret, berkatilah ya Bapa, supaya melalui kegembiraan pelayanan kami bersama dalam setiap bidang yang dijalankan, seluruh jemaat ikut merasakan dan bergerak bersama di tengah-tengah era pandemi yang harus disikapi, dan melaluinya juga pertumbuhan iman kami terus dikuatkan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, dan juga mereka ya Tuhan yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang yang dikasihi. Kami percaya penghiburan yang dari Tuhan melalui setiap orang dalam pelawatan dan dalam doa akan menjadi bagian yang menguatkan. Bagi yang sakit, Tuhan tolonglah supaya Tuhan memberkati diagnosa para dokter, memberikan sarana yang dibutuhkan pada saat mereka sakit, dan memberkati juga keluarga yang mendampingi dengan kekuatan dan kesabaran. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan atau yang usahanya mengalami Tuhan sebuah keadaan yang tidak baik. Tolonglah Tuhan di tengah-tengah era pandemi ini Tuhan, supaya mereka juga diberikan jalan keluar soal pekerjaan juga usaha, supaya melaluinya ada pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini,
Kiranya Tuhan menolong kami bersama ketika kami akan berjalan bersama-sama melewati hari demi hari. Berkati keluarga demi keluarga dalam kegembiraan, bela rasa, simpati satu dengan yang lain, dan juga keteguhan hati. Kami percaya di tengah-tengah berbagai gelombang hidup ini Tuhan tetap memperdengarkan panggilan dan suara penghiburan yang dari Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, saat ini mari mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari hingga saat ini. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati dan boleh dipergunakan untuk
seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, di setiap tikungan terjal kehidupan, di mana tangis dan dera bertautan, dari lorong kelam sampai gebiarnya kota, di sana Dia hadir, menoleh dan menyapa melalui utusannya yang setia berkata, pakailah aku menjadi saluran berkat-Mu. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang mari bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.